Walaupun sih dek, jangan pernah gantungkan kebahagiaanmu dengan pernikahan. Sebab pernikahan yang bahagia berasal dari dua orang laki dan perempuan yang sebelum menikah hatinya memang sudah bahagia. Orang bahagia ketemu sama orang bahagia, mereka bersama-sama dalam rumah tangga, jadilah rumah tangga yang bahagia. Kalau ada perempuan jomblo ngenes, Jones, ketemu juga sama laki-laki jomblo ngenes juga, mereka bersatu dalam rumah tangga, jadilah keluarga yang ya ustazah, seenggaknya ngenes bersama-sama tetap lebih baik daripada ngenes sendirian. Siapa bilang khawatirnya nanti melahirkan anak-anak yang juga anak-anak yang ngenes gitu. Ayolah, jangan pernah gantungkan kebahagiaanmu pada pernikahan. Berbahagialah dari sejak sekarang. Kamu perlu bahagia sebab kamu adalah hamba Allah Ta'ala. Jangan lupa berbahagia dengan mengingat fakta bahwa kamu adalah umatnya Nabi besar Muhammad. Maka dek, meskipun belum ada laki-laki yang menyayangimu, kamu harus tahu bahwa Nabi Muhammad sangat menyayangimu. Maka meskipun belum ada sesiapapun laki-laki yang menyayangimu, kamu harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sangat menyayangimu, bahkan dari sejak kamu belum lahir ke atas muka bumi ini. Dari sejak masih berada dalam kandungan ibumu, Allah begitu menyayangimu. Ibu-ibu tahu nggak? Rahim itu, Bu, rahim itu letaknya di belakang dari lambung. Ibu-ibu sekalian, ini kalau saya salah, dokter silahkan dikoreksi. Kalau ada yang belajar ilmu biologi ngerti gitu apa yang saya sampaikan, kalau saya salah silahkan ditegur saya. Ibu-ibu sekalian, saya pernah dengar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan rahim tuh perempuan, seseorang janin dalam kandungannya itu ngebelakangin sama saluran keluar. Kenapa gitu? Maksudnya nggak ngadepin saluran keluar, ibu-ibu sekalian. Kenapa gitu? Karena Allah nggak mau kita dari dalam rahim ibu kita itu udah nyiumnya sesuatu yang nggak bagus. Gitu. Kita udah dijauhkan dari yang kotor-kotor, bahkan dari sejak kita masih dalam rahim ibu kita. Allah tuh sayangnya sama kita luar biasa. Kita dalam kandungan ibu kita, rejeki nggak kurang-kurang masuk dalam perut kita. Sampai para ibu tuh jadi nggak kenal sama dirinya sendiri kalau lagi hamil. Betul? Nih yang pada pernah hamil nih, betul? Ustazah, saya tuh biasanya ustazah nggak bisa kalau nggak ngopi tiap hari. Tapi begitu saya hamil, saya nggak doyan kopi. Kenapa kayak begitu? Karena Allah hendak memberi rezeki bukan hanya kepadamu, tapi kepada janin yang ada dalam kandunganmu. Kurang sayang apa Allah kepada kita? Sampai ibunya itu, teman-teman saya sekalian, sampai menghindari makan makanan pedas meskipun dia suka, sampai menghindari makan makanan apapun yang bisa berbahaya buat kita, gitu kan? Bukan karena sayangnya ibu, bukan, tapi karena sayangnya Allah. Andai dia tetap mau makan, Allah bikin dia sakit sehingga mau nggak mau dia harus menghindari makanan tersebut. Allah kayak lagi mau bilang gitu, kamu sih terserah mau makan apa aja, tapi aku hendak memberikan rezeki yang bagus buat anak yang ada dalam kandunganmu.
aku tidak izinkan kamu makan makanan-makanan tersebut. Subhanallah. Jangan main-main dek. Jangan pernah kamu bilang, kenapa ya sampai dengan umur saya udah hampir 25 tahun belum ada hati yang begitu menyayangi saya. Nggak ada yang mau deketin saya. Sedih bener sih saya. Teman-teman saya udah pada punya pacar, udah tunangan, udah kawin, udah gandeng anak. Saya masih gini-gini aja, nggak ada yang sayang sama saya. Siapa bilang? Allah bahkan dari sejak kamu berada dalam rahim ibumu sudah menyayangimu. Maka dek, kamu pengen nikah, kamu doa minta sama Allah, boleh-boleh aja, silahkan. Tapi sekali lagi, jangan pernah gantungkan kebahagiaanmu dengan pernikahan. Jelas? Apalagi kalau dalam rangka pengen cepet nikah, kamu menghalalkan segala cara termasuk pacaran. Pacaran tidak pernah mendekatkanmu kepada jodohmu. Pacaran hanya akan semakin mendekatkanmu kepada dosa. Hingga akhirnya mendekatkanmu kepada neraka. Hingga akhirnya mendekatkanmu kepada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kamu kepengen ada seseorang yang menyayangimu sampai meninggalkan Allah yang sedari kamu belum lahir ke atas muka bumi ini sudah sangat begitu menyayangimu? Ayolah, mikir adik-adik saudaraku sekalian. Jangan karena terhanyut dengan kesenangan-kesenangan sesaat kamu akhirnya jadi melupakan atau melewatkan atau membuang kesempatan untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan yang abadi. Mudah-mudahan Allah jaga diri-diri kita, Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga orang-orang yang kita sayangi dari busuknya dosa zina, dari jeleknya dosa-dosa tidak terjaganya diri, insya Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, amin ya rabbal alamin.